Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan informasi review gambaran daripada pergerakan XAU USD dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Serta saya akan bahas mengenai informasi news yang akan rilis hari ini. Seperti apa data-data yang akan rilis dan berpengaruh terhadap indeks dolar. Langsung aja sebelum kita membahas pergerakan XAU USD secara teknikal, saya akan menyampaikan dulu mengenai informasi data kalender ekonomi yang rilis nanti malam. Dan saya di sini menggunakan forexfactory.com untuk membahas data kalender ekonomi yang rilis nanti malam. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat, check it out. Oke, hari ini tanggal 29 Agustus ya. Ada 3 data high impact, salah satunya ada S&P Composite, kemudian CB Consumer Confidence dan JOLTS Job Opening. Di sini sebelumnya saya akan membahas yaitu yang pertama pukul 20.00, ini akan rilis jam 8 malam, yaitu S&P Composite ya 20, di mana data ini ya ini sebuah indeks ya yang mengukur perubahan harga rumah secara tahunan. Indeks ini diterbitkan oleh Standard & Poor's atau S&P dan Case-Shiller yang memantau perubahan harga rumah di 20 kota besar Amerika Serikat. Pertumbuhan tahunan dari indeks ini menunjukkan persentase perubahan harga rumah dari tahun ke tahun. Jika angka tersebut positif, itu menunjukkan bahwa harga rumah telah naik dalam periode tahun tersebut. Sebaiknya jika angka tersebut negatif, itu menunjukkan bahwa harga rumah telah turun dalam periode tahun tersebut. Tentunya indeks ini sangat penting ya, karena dapat memberikan pandangan yang lebih luas tentang tren pasar perumahan di berbagai wilayah Amerika Serikat. Daripada hanya mengamati satu kota atau daerah saja, hal ini sangat penting bagi para ekonom, analis, pembuat kebijakan, dan investor untuk memahami pergerakan harga rumah dan potensi dampaknya terhadap ekonomi secara keseluruhan. Artinya, kalau kita hubungkan dengan inflasi ya yang memang saat ini menjadi PR di negara Amerika Serikat, artinya kalau posisi data penjualan rumah dari tahun ke tahun ini meningkat, itu menunjukkan kondisi ekonominya masih sangat kokoh ya, atau masih sangat kuat. Makanya kemarin si Jeremy Powell mengatakan tidak menutup kemungkinan si Jeremy Powell atau The Fed untuk menaikkan suku bunga gitu jika mana diperlukan, sambil melihat data-data yang akan rilis. Jadi malam ini juga sangat berpengaruh ya menurut saya data S&P Composite 20 ini. Dari data sebelumnya kalau kita perhatikan di sini kan ada angka minus 1,7%. Tapi forecastnya ini menunjukkan kenaikan sebesar minus 1,5%. Artinya kalau aktualnya sesuai dengan forecast aja, ini menunjukkan kondisi ekonomi di bidang perumahan ini menunjukkan positif ya untuk datanya, dan tentunya dampak terhadap indeks dolar akan terjadi positif terhadap indeks dolar. Tapi kalau datanya tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan forecast, tidak sesuai dengan minus 1,5%, bahkan terjadi penurunan di bawah previousnya ya minus 1,7% di bawah angka tersebut, ya tentunya negatif terhadap indeks dolar. Itu pengaruhnya. Jadi secara keseluruhan data S&P Composite ini pengaruhnya seperti itu. Dan nanti kita lihat ya hasil aktualnya apakah menunjukkan angka positif ya, ada kenaikan sesuai dengan forecast atau di bawah forecast ataupun di bawah previous. Itu pengaruhnya terhadap indeks dolar. Dan selanjutnya di pukul 21.00 di sini ada CB Consumer Confidence ya. Di mana CB Consumer Confidence ini indikator ekonomi yang mengukur tingkat kepercayaan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan masa depan. Indeks ini dihasilkan melalui survei yang dilakukan oleh Conference Board pada sejumlah konsumen di suatu negara. Tingkat kepercayaan konsumen yang tinggi biasanya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, karena konsumen cenderung lebih mungkin untuk menghabiskan uang mereka pada pembelian barang dan jasa. Namun jika inflasi sudah terjadi dan harga barang dan jasa meningkat, kepercayaan konsumen kemungkinan akan menurun. Nah, posisinya seperti itu. Jadi tentunya kalau CB Consumer Confidence ini meningkat, itu memicu adanya tekanan inflasi ya, dan tentunya dampaknya terhadap indeks dolar akan terjadi penguatan atau positif terhadap indeks dolar. Dan kalau kita perhatikan rilis pukul 21.00 untuk data CB Consumer Confidence, previousnya adalah 117,
forecastnya 116, berarti kan ada penurunan angka untuk aktualnya nanti. Jika mana sesuai dengan forecast, maka indeks dolar akan diprediksi negatif. Tapi kalau angkanya masih di atas previous, masih di atas forecast, maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Dan secara keseluruhan kalau kita perhatikan, CB Conference Confidence prediksi ada penurunan di angka 116. Jadi berdampak terhadap indeks dolar akan terjadi negatif. Itu gambarannya. Oke. Selanjutnya di pukul 21.00 ada JOLTS Job Opening ya. Dimana ini adalah singkatan dari Job Opening and Labor Turnover Survey. Survei lowongan pekerjaan dan perputaran tenaga kerja. Artinya JOLTS survei bulanan yang dilakukan oleh Biro Statis Tenaga Kerja Amerika Serikat untuk mengumpulkan data tentang situasi pasar tenaga kerja di Amerika Serikat. Jadi sangat jelas ya, ketika angkanya menunjukkan positif berarti terjadi positif juga terhadap indeks dolar gitu, karena penyedia lapangan pekerjaan sangat tinggi, itu menunjukkan ekonomi yang membaik gitu. Banyak terjadi perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan, gambarannya seperti itu. Tapi kalau angka JOLTS Job Openingnya itu turun, maka diprediksikan kondisi ekonominya memburuk gitu, karena tidak banyak membuka lowongan pekerjaan dan tidak ada pasar tenaga kerja dibuka secara luas ya, gambarannya seperti itu. Dan kalau kita perhatikan previousnya 9,58 juta ya, dan dimana forecastnya ini 9,49, artinya prediksinya ada penurunan dari angka JOLTS, dan jika mana aktualnya sesuai dengan forecast saja, maka menunjukkan negatif terhadap indeks dolar, pengaruhnya seperti itu. Tapi kalau angkanya di atas daripada previous, maka menunjukkan positif ya terhadap indeks dolar. Dan kesimpulannya dari dua data ini pukul 21 ini menunjukkan pelemahan terhadap indeks dolar ya, kalau kita lihat kondisinya. Tapi ini masih perkiraan, karena forecast ini kan data perkiraan ya, atau data yang masuk yang memang diprediksi di angka tersebut gitu. Tapi nanti kita lihat aktualnya, itu yang nanti akan mempengaruhi. Tapi di sini S&P Chess Composite-nya sendiri menunjukkan penguatan ya, datanya ada kenaikan. Jadi jam 8 itu besar kemungkinan indeks dolar akan terjadi penguatan. Tapi menurut saya ya dari ketiga data ini memiliki impact yang sangat besar ya. Tapi nanti insya Allah lah saya akan update dari data hasil aktualnya, pengaruhnya seperti apa. Silakan ikutin di grup ZF Brotherhood ya, link ada di deskripsi dan bisa langsung diikutin. Insya Allah nanti saya akan update hasil data news yang akan rilis malam ini. Semoga aja sesuai dengan forecast ya, dan kita bisa melihat dampak terhadap indeks dolar seperti apa dari pelaku pasar ataupun sentimen pasar menunjukkan positif atau negatif terhadap indeks dolar. Oke, sekarang kita akan langsung melanjutkan di analisa berikutnya, yaitu XAU-USD. Untuk review XAU-USD ya, sore hari ini kalau kita perhatikan, pergerakan untuk XAU-USD masih dalam posisi bullish ya, dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Tapi range-nya sekali lagi tidak menunjukkan aktivitas yang cukup signifikan di time frame 4 jam ini, hanya berkisaran 5,88 dolar per troy ounce. Terlihat pelaku pasar masih menunggu data-data high impact ya, salah satunya yang kita bahas hari ini tadi di awal video. Jadi menunjukkan pelaku pasar ini masih mempertahankan aktivitas ya untuk melakukan penjualan atau pembelian di suatu XAU-USD. Intinya di situ. Dan saya melihat memang kecenderungannya hanya 5, dolar sekian ya per troy ounce. Di sini sangat rendah sekali kalau kita perhatikan, meskipun sudah terjadi breakout struktur yang terbentuk ya di time frame 1 jam. Tapi setidaknya saya akan menarik sebuah target ya untuk bullishnya, karena tren 1 jam ini kan masih bullish. Yang pertama saya menggunakan Fibonacci extension. Anda bisa lihat di sini caranya, yaitu saya tarik dari titik A di sini ya posisinya. Anda lihat, oke. Saya tarik titik sini sampai dengan high di sini ya, yang menjadikan titik breakout structure-nya sampai dengan titik low terakhir di sini ya. Nah, saya memiliki target kenaikan itu mencapai 1942.25 di sini. Ini targetnya. Jadi saya akan tandain ini, menurut saya targetnya minimal sampai area sini ya, target kenaikannya. Saya tandain dulu seperti ini. Oke, saya masukkan ini targetnya. Baik target ini bisa terpenuhin hari ini ataupun besok ya.
Intinya saya memiliki target sampai dengan level 1942.25. Selain daripada itu, kalau saya gunakan pergerakan ini ya, mengukur dari impulsif kemudian korektif dan ini impulsif kembali, saya menggunakan target seperti ini juga bisa ya. Saya ukur seperti ini juga ternyata targetnya sesuai ya, make sense sampai dengan level tersebut. Anda bisa lihat. Jadi tidak menutup kemungkinan target 1942.25 akan dikejar untuk beberapa hari ini. Bisa juga hari ini ataupun besok ya. Tapi secara range pergerakan, kalau nantinya data rilis pukul 20 dan pukul 21.00 menunjukkan aktivitas indeks dolar terjadi pelemahan, maka sangat memungkinkan ya untuk bergerak range $20 menuju 1942. Artinya sangat memungkinkan menuju area sini targetnya. Oke, ini gambarannya. Tapi di antara dia kenaikan ke area tersebut, saya sih masih mencari area koreksinya ya gitu, untuk saya bisa entry buy gitu. Ini gambarannya. Karena di time frame 4 jam ini pergerakannya sangat minim ya, artinya tidak volatile. Ini juga rawan karena dia bergerak konsolidasi yang terbatas seperti itu. Coba kita lihat dulu time frame 1 jamnya ya. Kita lihat time frame 1 jamnya. Nah, di time frame 1 jam ini seolah-olah membentuk double top ya, atau equal high ya. Kalau saya lihat, saya tandain dulu ya. Nah, di posisi ini, tapi nanti kita lihat apakah ini sangat berpengaruh atau tidak adanya dorongan pergerakan ini terjadi penurunan dulu gitu. Tapi kalau pergerakan XAUUSD turun itu lebih baik sih menurut saya gitu. Artinya saya memiliki target bawah sampai dia drop di angka 1912.63 dan mengambil posisi order block time frame 1 jam di zona buy ya. Kalau secara gambaran teknikalnya sih harusnya seperti itu gitu. Kalau kita ukur menggunakan alat ukur ya seperti ini, target sampai bawah ini juga memungkinkan menuju ke posisi ini untuk malam ini. Tinggal kita lihat aja nantinya kalau posisinya ternyata sebelum pukul 20.00 ya, sebelum news itu rilis, market bergerakannya seperti ini. Saya tunjukkan sebentar. Kalau pergerakannya dia breakout resisten ini ya, ini di breakout seperti ini ya, maka besar kemungkinan dia akan swing lagi di posisi terakhir ya di sini, dan area yang menurut saya potensinya sangat kuat yaitu area sini nih ya, rally base rally ini. Itu sih gambarannya. Tapi saat ini masih konsolidasi, tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Bahkan di time frame 4 jam juga pergerakannya sangat minimal. Dan tentunya ini adalah area resistennya, saya tandain dulu menguji level ini ya di kisaran 1925.96. Ini terjadi di resisten di hari Senin kemarin. Secara keseluruhan untuk progres saya, trading plan saya masih sama, tidak ada perubahan. Artinya saya memiliki zona buy 2 di area 1910.56 sampai dengan 1907.50, dan yang kedua di area 1895.77 sampai dengan 1890.02. Selebihnya daripada itu, kalau ternyata dia break resisten dan menunjukkan aktivitas bullish, maka saya melewati peluang untuk buy ya. Karena saya masih menunggu di zona buy, karena saya tidak terlalu suka mengejar harga ya kalau posisinya harga itu sudah naik duluan gitu. Karena posisi ini masih konsolidasi gitu. Jadi saya lebih baik menunggu. Adapun nanti mengcounter ya posisi buy ya kisaran di area 1942.25, itu pun harus menunggu betul-betul ada konfirmasi adanya bearish engulfing, bearish pin bar, clean down, baru saya sell. Kalau untuk posisi ini saya rasa saya tidak melakukan hal tersebut, karena sejatinya kalau posisinya itu konsolidasi, itu market di mana buyer dan seller ini memiliki kekuatan yang seimbang, saling tarik menarik lah istilahnya seperti itu. Jadi tinggal tunggu sentimen pasar menunjukkan aktivitas dia bullish atau bearish. Itu sih gambarannya. Jadi yang bisa saya sampaikan ya untuk sore hari ini, dimana tadi saya sudah membahas mengenai jadwal kalender ekonomi hari ini dan review sore untuk XAUUSD. Thank you buat semuanya yang sudah menonton daripada video ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa bagian videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Setelah jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.